Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Apakah anak-anak ini sudah sarapan pagi ya? Belum Pak. Kenapa belum? Mau sarapan Pak. Terus Sarapan misi dulu Pak. kita mau mulai ya. Baiklah, kepada kita kelas silakan mulai berdoa dulu sebelum belajar. Ya. Dan Jamil silakan. Sayyid Alia Takdim Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya. Iraba wabirmu samadina wabir Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya silakan kepada anak-anak berdiri, kita akan menyanyikan lagu sejarah ini. Indonesia Ayu padaku, di sana aku berdiri jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci nyata. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci nyata. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ulang. Sekolah, nggak bisa. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini adalah unsur-unsur inspeksi cerita diksi pagar. Sebelumnya anak-anak sudah tahu unsur-unsur inspeksi itu apa? Yang mau. Belum. Kita tanyakan. Pagar, apakah sudah tahu? Pak, Pagar. belum. Sama, Pak juga belum tahu. Kamu kita nanti bisa pertama. Oh iya. Iya. Kamu sering banget. Malaysia. Bisa betul. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kemudian membaca fabel. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur inspeksi fabel, yaitu tokoh, latar, watak, tokoh, tema, mana dan alur dengan Pak. Yang kedua, menentukan diskusi kelompok. Siswa dapat menjelaskan kembali secara lisan unsur-unsur inspeksi fabel dengan bahasa yang beruntun dan jelas. Baik,
tahu apa itu unsur intrinsic fabel dan juga fabel. Izin membaca Pak. Silakan, silakan. Unsur intrinsik fabel. Fabel adalah cerita pendek yang biasanya menampilkan hewan sebagai tokoh utama. Fabel sering digunakan untuk menyampaikan nilai moral atau pelajaran hidup. Baik, terima kasih kepada Yani. Berikut. Itu di gambar jenis kerjanya ada. Iya. Well, Ya soalnya saya juga gitu. ini apa lagi ya? Serius lagi. Belajar ya. Ini improvisasi. Jadi fabel itu adalah cerita pendek yang menampilkan hewan. Kita bisa dongeng. Selanjutnya kita masuk kepada baik, selanjutnya yaitu karakteristik fabel. Pada Ali dijelaskan pelajarannya. Baik Pak. Karakteristik fabel. Fabel memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan jenis cerita lainnya. Ciri-ciri ini membantu pembaca memahami bahwa cerita yang sedang dibaca adalah fabel. Satu, tokoh hewan. Fabel biasanya menampilkan hewan sebagai tokoh utama. Yang kedua, simbolisme. Hewan-hewan tersebut mewakili sifat dan tingkah laku manusia. Yang ketiga itu pesan moral. Fabel selalu mengandung pesan moral yang ingin disampaikan. Yang keempat, bahasa sederhana. Bahasa yang digunakan dalam fabel biasanya sederhana dan mudah dipahami. Terima kasih kepada Ali. Sekali Agus. Baik, kita masuk pada unsur pertama dalam fabel yaitu tema. Tema fabel biasanya berkisar pada nilai moral dan pelajaran hidup. Yang kali diangkat dari berbagai aspek kehidupan manusia seperti persahabatan, kejujuran, dan kerendahan hati. Di sini ada tiga tema, yaitu tema persahabatan, kejujuran, dan kerendahan hati. Contohnya cerita tentang si kancil dan si rusa yang saling membantu. Itu adalah tema persahabatan. Kalau tema kejujuran yaitu cerita serigala dan si kambing yang berdua orang sakit. Dan kalau kerendahan hati yaitu cerita tentang si Simon dan si Belang yang saling membantu. Unsur yang kedua yaitu amanah. Amanat fabel merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat fabel biasanya diungkapkan secara tersirat melalui alur cerita atau tokoh. Pembelajaran amanat fabel akan menjadi pembelajaran bagi pembaca dan sikap baik. Hikmah fabel mengandung hikmah dan nilai-nilai yang dapat dijarahkan. Amanat fabel mendorong pembaca untuk merefleksikan dirinya dan memperbaiki perilaku. Unsur yang ketiga itu tokoh dalam fabel. Tokoh-tokoh ini mewakili berbagai karakter manusia baik positif maupun negatif. Ada beberapa tokoh di dalam fabel yaitu tokoh utama, tokoh yang memiliki peran paling penting dalam cerita. Yang kedua tokoh pendukung, tokoh yang membantu tokoh utama dalam cerita. Yang ketiga yaitu tokoh antagonis yang merupakan lawan dari tokoh utama. Selanjutnya unsur selanjutnya yaitu latar dalam fabel. Latar dalam fabel ada tiga yaitu waktu, tempat, dan sarana. Waktu yaitu terjadinya cerita, tempat terjadinya cerita contohnya zaman dulu kala, di suatu hari dan lain-lain. Kedua tempat, contohnya hutan, sungai, padang rumput. Yang ketiga suasana, gembira, sedih, mencekam, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu alur. Alur fabel ada tiga yaitu pendahuluan bagian awal cerita, mengenalkan tokoh dan latar belakang. Kedua peristiwa penting. Bagian tengah-tengah cerita isi konflik dan penyelesaian konflik. Tiga bentuk bagian tengah cerita isi bersama
moral dan benar. Baik. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mencari unsur intrinsik dalam cerita kancil dan buaya. Kira-kira siapa saja tokoh yang ada dalam cerita ini? Jadi Tokoh yang baiknya si kancil dan tokoh yang jahatnya itu adalah buaya. kita lihat ya. Kita coba dulu. Jadi buaya apa? Yang kedua kira-kira tentang apakah cerita ini? Mengajarkan dia menjadikan si kancil dalam menyeberang sungai. Apa Wali menceritakan kejahatan buaya, Pak? Menceritakan buaya. Diceritakan dijadikan kancil melewati buaya. Ya, kita catat dulu ya, nanti kita pastikan. Pak. Yang kedua, menurut kalian bagaimana sifat dari tokoh tersebut di kancil buaya? Kancil baik, Ah, buaya licik. yang lain ya? Sama. Sama lah. Jangan satu di bos. Pak, nggak suka di Pak langsungnya, Pak. Terus kuat sih. Biasa, jangan langsung dari dulu. Sekarang Bapak akan membagikan ceritanya, silakan dibaca dan pastikan apakah jawaban-jawaban kalian tadi itu benar sesuai dengan yang ditebak tadi. Jadi dia lah itu apa yang Apa ini Pak? benci, pura-pura benci. Bego kok. Yang video. Tidak harus cerita dia. Sekarang pada jadi dibacakan. Kancil dan buaya. Di suatu hutan terdapat banyak hewan yang tinggal di sana. Salah satunya ada seekor hewan yang lincah dan cerdik yang bernama kancil. Suatu hari yang terik, kancil merasa haus dan lapar karena sudah seharian ia tidak mendapat makanan. Alhasil, ia merasa tubuhnya sangat lemas. Meski demikian, kancil tetap berusaha menemukan makanan di sekitarnya. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah sungai yang airnya cukup dalam dan arusnya yang cukup deras. Ia seberang sungai, ia melihat terdapat tanaman mentimun yang sedang bertumbuh. Nah, tanaman mentimun tersebut adalah kesukaan kancil. Baik, selanjutnya silakan kepada Ali untuk membacakan cerita sambungannya. Ia pun sangat gembira dan berniat segera menyeberangi sungai untuk mengambil mentimun yang disukainya itu. Kancil pun berpikir, bagaimana caranya untuk menyeberangi sungai tersebut, sementara dirinya tidak pandai berenang. Tiba-tiba datang seekor buaya yang menghadang dan berniat memakannya. Kancil pun mundur ketakutan. Namun rasa laparnya semakin menyiksa diri dan artinya sehingga ia pun memanfaatkan buaya yang hendak menyeberang tersebut. Kancil bertanya kepada buaya, Iya. Kancil bertanya kepada buaya, kamu benar-benar ingin Benar-benar. kamu benar-benar ingin menyantapku buaya? Buaya pun menjawab, iyalah, aku segera menyantapmu. Kamu adalah makanan lezat. Bagus, terima kasih kepada Ali. Dia Adik, silakan adik. Setelah itu beberapa jumlah teman-teman di buaya. Apakah kalian berjumlah banyak? Ya, kami berjumlah banyak. Jawab buaya. Bagaimana kalau kalian membantuku? Membantu bukan kalau dagingku masih kecoh, aku masih kurus, sungguh tak lezat rasanya jika kamu menyantapku sekarang. Bagaimana kalau kamu dan teman-temanku menyantap daging?
Bagaimana kalau kamu dan teman-temanku menyantap dagingku nanti ketika aku sudah makan banyak sehingga badanmu mungkin. Setuju Buaya? Buaya. Buaya. Jadi apa? Oh. Jawabannya, baiklah, selanjutnya Bapak akan mengajarkan lebih banyak. Buaya pun mengambil setuju dan mengumpulkan teman-temannya untuk membantu kancil tadi. Buaya dan teman-temannya pun berbaris di sepanjang sungai dan kemudian kancil menyeberang di atas sambil berhidup. Akhirnya kancil pun tiba di lahan yang timbul seberang sungai. Lalu ia berkata agar para pelayan menunggunya dengan tenang dan sambil menyejukkan diri di dekat pepohonan yang cukup dekat. Buaya pun setuju. Sementara itu, si kancil berkata kalau dirinya akan kembali ketika badannya sudah gemuk agar rombongan buaya misalnya tak dengan lahap. Kancil pun berlari ke kebun timun dan meninggalkan buaya yang merangsang berusaha berhenti untuk berteduh. Cukup lama buaya menunggu namun kancil tak mendengarkan hingga akhirnya buaya sadar bahwa dirinya dan teman-temannya dipukul oleh kancil. Kancil tersebut tidak menepati janji dan pergi tanpa kabar begitu saja. Baiklah, ceritanya sampai di situ. Mari kita cek tadi toko-tokonya. Siapa toko baik di dalam cerita tadi? Kancil. Kita kancil baik. Dia tadi. Kancil baik Pak, karena dia menyelamatkan dirinya dari gigitan buaya. Buaya yang baik Pak. Kenapa? Karena buaya mau menolong kancil menuju sehat walaupun kena tipu. Ada ya. Jadi yang baiknya siapa? Buaya. Tadi Gak ada yang baik Pak. saya di mana yang baik? Kalau yang jahatnya? Buaya. Berarti dia jelas juga Pak. Satunya mau makan, satunya menipu. Iya Pak. Sama-sama jahat juga ya Pak. Ya jadi menurut Bapak siapa yang jahat dan setia? Ini mah yang jahat ya. Jadi kalau Bapak siapa yang Gak jahat? sopan. Bapak kancil. Terakhir kita satu hati Pak. Kancil nih Pak. Kita aja tidak boleh menipu. Menipu Kita itu harus menolong sesama Allah kata. Itu yang menyelamatkan dia. Misalnya kita ketemu gagal. Maka itu gagalnya dan selamat kita. Itu untuk menyelamatkan diri. Kata buku agama Sumardi kemarin. Baik, selanjutnya unsur instruksi selanjutnya yaitu latarnya. Adakah yang tahu? Ayo, kita ganti sungai. Tuh, setelah kita baca ini latarnya di sungai. Pak, latar waktunya di siang hari. Ya, betul juga. Lah, cukup di sini. Anak kan juga tahu itu apa unsur instruksi dan sudah membacakan cerita fabel. Kita tutup pembelajaran hari ini. Pada kita kelas, dipersilakan untuk dengan doa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillah, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi